jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah. Ya, hari ini kita sedang membahas tentang tema yang luar biasa. Yang mudah-mudahan bisa jadi pelajaran bagi kita semua. Temanya adalah kalimat-kalimat zikir yang sering salah diucapkan. Nah, tadi sebelum iklan kita sudah membahas sedikit tadi sama Ustadz Syam ya. Ada kata-kata jazakallah, jazakillah, jazakumullah. Nah ini sebenarnya apa sih perbedaannya penggunaan ucapannya nih ya? Atau mungkin mengucapkan kepada siapa atau bagaimana? Mohon izin penjelasan Ustaz Syam nih biar lebih jelas lagi nih. Tafadhol. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Abdullah Mas Fadli serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan sesuatu, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk berterima kasih, dan terima kasih terbaik adalah dengan mendoakan. Kalau dalam agama kita itu bukan hanya terima kasih saja, namun ternyata dengan adanya kalimat doa di dalamnya. Maka terima kasih terbaik itu adalah jazakallahu khaira. Jazakallahu khaira jikalau kita berterima kasih kepada laki-laki. Ya, jazakallahu khaira, semoga Allah membalasmu dengan sesuatu yang lebih baik. Kalau kita berterima kasih kepada perempuan, maka ka diganti ki, domirnya. Jazakillah khaira, semoga Allah membalasmu dengan sesuatu yang lebih baik. Kalau yang ngasih kita banyak orang, misalnya kita dalam sambutan atau ceramah atau pidato apa segala macam, maka kita mengatakan jazakumullahu khaira. Misal kita dapat bantuan oleh satu yayasan atau satu komunitas, satu kelompok, maka kita mengatakan jazakumullahu khaira untuk Bapak Ibu yang ada di sini telah memberikan bantuan terhadap anak-anak yatim atau panti asuhan. Nah, jadi jazakumullah artinya semoga Allah membalas kebaikan untuk kalian. Kum ya, jadi dari ka untuk kepada laki-laki, kita berterima kasih kepada laki-laki. Kalau ki kepada perempuan, kalau kum berarti kalian. Jadi itu perbedaan domirnya. Nah subhanallah, kalimat ini ternyata dalam riwayat disebutkan yang pertama kali adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, dari Makkah ke Madinah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam transit dulu ke dalam gua. Lalu gua ini adalah Ghar Hira. Maka Rasulullah SAW bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebelum Rasulullah SAW masuk ke dalam gua tersebut, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda memeriksa dulu lubang-lubang yang ada. Jadi dimasukkan tangan beliau, oh aman, tidak ada binatang, tidak ada kalajengking, tidak ada ular. Lalu ada satu lubang yang berada di bawah, itu dimasukkan tangan beliau nggak sampai ke dasarnya. Dimasukkan tongkatnya pun nggak sampai ke dasarnya. Namun ternyata beliau khawatir seandainya Rasulullah masuk ke dalam lalu ada binatang buas yang akan keluar dari sana. Maka bagaimana cara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq duduk di atas lubang tersebut lalu minta Rasulullah untuk masuk, lalu mengatakan udah clear, aman. Maka Rasulullah SAW masuk dan tertidur di paha Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang tidak lain dan tidak bukan adalah mertua Rasulullah sendiri. Ketika Rasulullah tertidur, ternyata ada yang basah dari atas. Rasulullah SAW menyangka goanya bocor gitu ya, ada tetesan air. Ternyata itu adalah air mata daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika dilihat, apakah engkau menangis? Ternyata apa yang terjadi? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menahan kesakitan karena dari lubang yang ada di bawah tersebut ada ular yang menggigit daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi tidak mau mengganggu Rasulullah SAW sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak menggerakkan kakinya. Maka Rasulullah SAW terbangun dan mengetahui sebabnya. Maka Rasulullah mengatakan semua sahabatku bisa kubalas kebaikannya kecuali engkau wahai Abu Bakar. Jadi bahasanya dia mengatakan jazakallahu khaira, hanya Allah yang mampu membalas kebaikanmu. Saking tingginya kalimat jazakallahu khaira ini seakan-akan mengatakan saya tidak mampu membalasmu, tapi hanya Allah yang mampu membalas kebaikanmu. Saking banyaknya kebaikan yang engkau berikan kepadaku. Jadi ternyata jazakallahu khaira digunakan untuk berterima kasih dan juga untuk mendoakan. Bagaimana jawabnya? Jawabnya adalah boleh dengan syukron, boleh dengan amin, tapi sebaiknya doakan balik. Bagaimana cara doakan balik? Kalau orang mengatakan jazakallahu khaira, kita bilang juga wa jazakallahu khaira, dan juga untukmu jazakallahu khaira. Kalau wa iyyakum gimana tuh? Boleh juga, tapi lebih lengkapnya wa jazakallahu khaira atau fa jazakallahu khaira. Oh, Masya Allah. Jazakallahu khairan katsiran. Fa jazakallahu khaira. Wah, jadi kita tahu nih ya, ternyata kalau syukron aja ini cuma kata-kata umum aja sebenarnya
kata-kata sebenarnya ya. umum. Terima kasih gitu ya. Iya. Terima kasih kembali gitu ya, Boleh. Masya Allah. Ya udah, kita lanjut lagi deh. Ini buat jamaah yang ada di rumah, kita akan melihat lagi sebuah tayangan. Ini ada seorang pelaku pembakar Al-Quran yang tertangkap. Wah, gemes kan? Ini di tayangannya nih. Iya, ini dia nih Bib nih. Ini ada satu pertanyaan nih. Kalau seandainya kita melihat seperti tayangan yang barusan nih, sesuatu hal yang buruk nih ya kan. Sebaiknya kalimat apa yang mungkin harusnya terucap dari mulut kita nih? Apakah astaghfirullah ataukah na'udzubillah min zalik ataukah malah justru kita doakan ya yang membuat keburukan ini juga jadi sesuatu yang baik buat dia atau mungkin membalas dengan keburukan juga untuk doanya si pelakunya. Mohon izin penjelasan ini Bib. Baik. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, itu tadi barusan kita melihat tayangan yang na'udzubillahi min dzalik. Kenapa saya katakan na'udzubillahi min dzalik? Karena na'udzubillah artinya adalah kita berta'awud. Kita bersama-sama berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. At-ta'awud huwa kita minta perlindungan kepada Allah billah dengan Allah Subhanahu wa taala min dzalik. Min dzalika maksudnya dari perbuatan tersebut. Kita meminta perlindungan kepada Allah agar tidak termasuk daripada golongan orang-orang yang melakukan kekejian tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Ada juga ungkapan yang mengucapkan misalnya wal iyadzu billah. Dan kami meminta pertolongan ataupun pertolongan hanya kepada Allah. Pertolongan hanya kepada Allah, yaitu bentuk masdar daripada ta'awud. Kemudian juga ada a'udzubillah. Ada juga a'udzubillah. Itu kapan? Ya kalau lagi sendirian. Kalau lagi sendirian. Kalau na'udzubillah ya mungkin kalau lagi sendirian juga atau meminta pertolongan tersebut, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan terhadap dirinya sendiri, tapi minta juga buat istrinya, buat anaknya, buat keluarganya, buat jamaahnya dan lain sebagainya. Atau buat teman-temannya juga bisa diungkapkan dengan na'udzubillah. Nah kemudian perbuatan yang kita lihat tadi itu juga mengundang kita untuk membaca istighfar. Astaghfirullah. Jadi kalau seandainya ada yang istighfar gimana? Ya nggak apa-apa. Itu kan salah satu hal yang baik karena istighfar tersebut merupakan zikir yang mana kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya apa? Yang akhirnya kita mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa taala fi'ulah. Karena istighfar ini juga merundung daripada laknat-laknat yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu perbuatan yang keji tadi mengundang apa? Mengundang azab wal iyadzubillah. Membakar daripada apa? Kitabullah, membakar daripada ayat-ayat sucinya Allah. Karena apa? Karena hal tersebut adalah perbuatan yang sangat luar biasa. Kalau seandainya ibaratnya dilakukan dengan hal yang ibaratnya merendahkan. Ada juga misalnya seseorang membakar daripada ayat-ayat, membakar daripada Al-Quran, membakar daripada hal-hal misalnya ada tulisan-tulisan yang tulisan-tulisan bahasa Arab yang diagungkan gitu, yang dihormati. Nah itu kadang juga ada yang dibakar supaya apa? Supaya menjaga hurmahnya, menjaga kehormatan daripada ayat-ayat tersebut. Tapi juga ada yang misalnya dibakar dengan penghinaan. Nah ini waliyadzubillah. Nah ini mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam hal tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi na'udzubillahi min dzalik ini salah satu doa, salah satu ta'awud juga diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Di antaranya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah ini juga dianjurkan untuk diperbanyak selama daripada masa pandemi ini.
Wallahu taala alam. Masya Allah, jazakallah khairan kasih. Terima kasih banyak Bib atas penjelasannya ya. Jadi ini kita sama-sama belajar nih. Tadi mulai dari Bismillah, Alhamdulillah, ini macam-macam ya. Amin dan lain-lain ya. Nah sekarang kita udah makin tahu dan makin paham harusnya apa yang harus kita kalimat zikir yang kita ucapkan ya Bib Betul ya. sekali. Dan masih banyak lagi nih, ini buat jamaah Islam itu Indah nanti kita akan lanjutkan lagi. Nah sekarang kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam itu Indah. Langsung dijawab sama guru kita Ustadz Maulana dan juga Ustadz Syam. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz Sam langsung aja baca yuk. Langsung nih dari @misli Hasanah Ustaz. Ya. Hashtag tanya dong Ustaz. Iya. Dalam hati pengen nanya, tapi nanti kecewa nggak dibacain. Jadi cukup mentengin Islam itu Indah TTV aja deh. Ya tidak apa-apa, ini adalah bagian daripada ungkapan yang bahagia lah. Iya dong. Karena alhamdulillah aku nggak nanya, aku nyimak aja ya. Gitu. Iya bagus Itu dijawabnya apa? Alhamdulillah, subhanallah atau? Alhamdulillah dong, Alhamdulillah. karena dinonton. Dan jazakumullah khair Ya. karena udah pantengin Islam itu Iya, Indah. Masya Allah. Baik, kita langsung masuk pertanyaan lagi deh, kita cari yang lain Ustadz. Ya. Hashtag tanya dong Ustadz dari @yeniha_s. Ya, Oh ini Ustadz yang bacain dulu nih Ustadz nih. Aku deh? Iya Ustadz dari Yeni. dari Yeni, Instagram dari Yeni. Tanya dong Ustadz, Assalamualaikum. Ustadz mau tanya, Waalaikumsalam kalau warahmatullahi zikir wabarakatuh. astagfirullah boleh nggak? Apa harus komplit? Makasih. Oh Masya Allah, dalam Al-Quran disebutkan Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfarlah kepada Allah. Nah istighfarnya boleh yang lengkap, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Atau boleh yang lebih singkat, Astaghfirullahaladzim. Atau boleh istighfarnya yang lebih singkat, Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Yang salah, yang gak ada artinya kalau diganti pakai astaga. Kalau diganti pakai astaga jangan sampai. Tapi dipakai yakni Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Jadi boleh-boleh saja memperbanyak Astaghfirullah, yakni minimal kalau Nabi SAW yakni dengan 100 kali dalam sehari. Kalau Nabi saja yang maksum, yang tidak punya dosa, yang telah diampuni dosanya baik yang telah lalu ataupun yang akan datang, itu beristighfar sampai 100 kali. Bagaimana dengan kita yang tidak ada jaminan bahwasanya akan diampuni atau sudah diampuni atau belum diampuni? Maka perbanyaklah istighfar kepada Allah. Yursilis sama'a alaikum midrara. Bentuk istighfarnya banyak, boleh astaghfirullah, boleh astaghfirullahaladzim, boleh astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Jangan sampai dimainin kayak astagfirullah, itu enggak boleh. Harus astaghfirullah. Tapi Ustadz Maksudnya itu pertanyaan. astagfirullahaladzim. Iya, boleh juga lebih lengkap seperti itu. Nah, pertanyaannya dari @snrll Laila, Siti Nur Laila 117. Hashtag tanya dong Ustadz. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah boleh seorang muslim mengatakan mohon maaf, astaga? Mohon penjelasannya Ustadz. Gini, astaga itu ungkapan rasa air. Astaga. Oh, astaga. Kan Ya bahasa Indonesia Ustadz ya? itu bahasa Indonesia. Astaga itu bahasa Indonesia. Yang benar itu kalau kita untuk menjadikan itu adalah bacaan yang berpahala, harusnya kita mengucapkan astagfirullah yang artinya ampunilah aku ya Allah. Jadi kalau astagfirullah, ampunilah aku ya Allah. Kalau astaga itu ungkapan eran. Maka astagfirullahaladzim itu sebenarnya yang paling lengkap lagi. Maka astaga dalam syariat Islam tidak diperintahkan ucapan astaga. Jadi harusnya astagfirullah supaya kita apa? Supaya kita mendapatkan ampunan Allah. Dan inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah ketika kita melakukan kesalahan. Astagfirullah, salah aku lakukan ini. Nah itu. Jadi ini kita tetap memohon perlindungan kepada Allah dari bahaya atas apa yang kita lakukan. Sekali lagi, dari bahaya atas apa yang kita lakukan. Ampunan itu sama dengan kita memohon arahan. Jadi istighfar itu bukan berarti kita nanti setelah melakukan dosa baru kita baca istighfar. Tapi kalimat astagfirullah itu salah satunya fungsinya adalah agar kita mendapatkan arahan, mohon petunjuk. Kalau biasanya kalau ada bawahan mau bekerja, mohon petunjuk atau minta diarahkan itu. Jadi kalimat astagfirullahaladzim juga bahagian daripada mensucikan diri.
Oh gitu Ustaz. Ini Iya. pertanyaan bersambung berarti tadi ya. Bersambung, Pertanyaan Nur Laila bagus sama yang banget. pertama. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, Nah Ustaz Sam, biasanya kan kita ucapkan barakallah. Itu kan buat orang yang menikah, baru menikah. Barakallah. Barakallah. Tapi pertanyaannya, ada nggak kata barakallah ini dibacakan buat yang lain? Oh bukan hanya buat orang nikah gitu Bukan ya. hanya Misalnya buat buat yang yang lain atau sesuatu gitu ya. Ya, kalau Ustaz Sam masih barakallah. Kalau Mas Fadli, apa kita bilang? Iya barakallah juga kali ya Ustaz. Tapi pokoknya ini penasaran. penting sih. Jadi penting, pengantin penting lama, kok ini. pengantin baru bacanya Iya. apa? Oh ini banyak ini pertanyaan yang ditanyakan oleh jamaah juga di rumah nih. Bagaimana penggunaan barakallah? Boleh barakallahu lakum atau barakallahu fikum atau barakallahu lakuma? Ya, masih panjang itu, masih panjang, banyak sekali insya Allah bentuknya. Pokoknya yang di rumah jangan kemana-mana. Siapkan catatan supaya tidak terjadi kesalahan. Lebih jelasnya kita ikuti Islam itu indah lagi. Sesaat lagi. Insya Allah. Sekarang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, Jamaah, oh oh jamaah. jamaah. Alhamdulillah. Jadi kalau sudah meninggal istrinya apa bilang?